Selamat malam, Mas Dino. Malam, sahabatku yang Waduh, terhormat. alhamdulillah, terima kasih nih Ya. bersedia untuk saya ajak sharing di YouTube saya. Dan sebelum kita ke materi, Mas, izinkan saya nih untuk menyampaikan sekilas tentang siapa sebenarnya tokoh yang saya ajak untuk sharing pada malam hari ini. Izinkan saya. Jadi teman-teman yang saya ajak untuk mengisi sharing pada malam hari ini adalah nama aslinya adalah Mas Rohimi. Cuman beliau itu lebih akrab dipanggil dengan nama Dino Bastian. Mungkin karena mirip-mirip Bastian gitu saya kurang paham ya. Nah, beliau itu dilahirkan di Pandan Indah, Desa Pandan Indah, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan beliau ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara, jadi anak terakhir ini ya. Dan beliau itu menempuh pendidikan dasarnya SDN 2 Kelambi, dan kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Praia Barat. Dan pada tahun 2011-2013 beliau menempuh pendidikan seniornya, tingginya di SMAN 1 Praia Tengah. Setelah itu beliau melanjutkan ke UIN Mataram dan lulus pada tahun 2017. Baru kemudian beliau itu hijrah ke Yogyakarta, tepatnya kemudian belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, yakni hingga saat ini. Dan beliau itu sangat berpengalaman di dalam organisasi intra ataupun ekstra. Di antaranya beliau adalah aktivis HMJ dulu di YIN UIN Mataram, kemudian di KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian kalau tidak salah beliau adalah salah satu koordinator kayaknya. Dan beliau juga adalah aktivis PMII sekaligus aktivis di Kapas Tastura Yogyakarta. Itu adalah pengalaman organisasi. Dan adapun karya-karyanya saya bacakan sebagian saja ini, meskipun beliau banyak karya baik di jurnal ataupun di buku, saya bacakan di antaranya saja. Di antaranya adalah di PMII ada Sehelai Hati. Waduh, ini judul yang sangat manis ini. Di PMII ada Sehelai Hati, terus kemudian Ruang Lingkup Pekerjaan Sosial. Ini kayaknya adalah buku yang didedikasikan di dalam pengembangan jurusan Mas Dino kayaknya ini. Berikutnya, ini juga adalah judul buku yang saya jatuh cinta pada pandangan pertama saat diunggah ke Facebook. Judulnya adalah Cinta, Ambivalensi, dan Fragmentasi Pacaran di Era Milenial. Waduh, itu ditinjau dari perspektif sosiologi, budaya, dan Islam. Dan buku selanjutnya adalah Perempuan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Ini sangat erat kaitannya dengan pekerjaan sosial ya, pekerjaan sosial banget. Dan berikutnya adalah buku yang berjudul Catatan Kisah di Kota Jogja, atau Jogja di sini tulisnya. Catatan Kisah di Kota Jogja. Itu adalah sekilas tentang profil Mas Dino. Dan saya harus sapa Mas Dino sekarang. Bagaimana kabarnya Mas Dino? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya tampak terlihat ganteng gitu ya. Ada aura-aura positif. Baik, terima kasih Mas Dino. Aduh. Mas Dino. Ya. Memang hobi menulis kah? Yang pertama saya sering sampaikan ya pada setiap forum ya. Memang secara realita ya saya senang menulis sebenarnya kan. Tapi itu ada dorongan. Ada dorongan karena saya itu memang ngefans sama seorang penulis. Salah satunya itu yaitu Raditya Dika.
Jadi Raditya Dika. ya, dari 2015 itu saya sudah nonton video maupun biografi tentang Raditya Dika, sehingga saya itu belajar dari dia seakan-akan kalau menulis itu mulailah dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, keluarga, pacar, mantan yang sudah meninggal, nggak apa-apa, itu dibahas. Yang penting kita itu menulis. Dan saya dari 2015 itu saya benar-benar menulis, cuman nggak pernah jadi. Artinya saya itu nihil, hasilnya itu nihil. Tapi alhamdulillah setelah saya transisi ke Jogja dan saya belajar banyak tentang literasi di Jogja, masuk KMP khususnya, bertemu dengan sahabat-sahabat senior di KMP, salah satunya matur suwun senior. Ya, jadi saya itu benar-benar ya masuk ke ranah lebih intensif menulis setelah di Jogja. Jadi termotivasi awalnya oleh Raditya Dika ya. Ya. Terinspirasi dari Raditya Dika, terus kemudian sudah mencoba menulis cuman nihil, kemudian hijrah ke Yogyakarta dan menemukan momentum dan tokoh atau sahabat senior mungkin yang sangat membantu di dalam literasinya Mas Dino ya. Itu kalau misalnya tadi Mas Dino menyebutkan memang sudah beberapa kali menulis cuman hasilnya nihil gitu. Itu ya, benar. Itu tepatnya kapan itu, Mas? Itu sekitar 2016, sembari saya menulis skripsi juga, di balik saya revisi skripsi dulu S1, saya juga menulis. Dan karena saya itu sangat terpaku lah, apa yang disampaikan oleh Radit itu, menulis dari hal kecil, menulis dari diri sendiri, tentang keluarga, pacar. Jadinya ketika saya punya pacar itu saya sedang menulis juga, sembari percintaan. Jadi saya juga terapkan dalam bentuk literasi. Cuman dulu ketika saya S1 hasilnya nihil. Kenapa? Karena baru 7 halaman, 10 halaman saya sudah nggak tahu mau nulis apa lagi. Dan masuklah satu teori di sana kan, penulis yang baik lahir dari pembaca yang baik. Karena saya jujur aja, walaupun ini sifatnya terbuka, saya dulu jarang baca. Jadi maklum hasilnya nihil. Ketika saya sudah di Jogja itu saya mencoba lah untuk bagaimana saya membaca, saya menulis, saya belajar. Saya duduk di warung kopi tidak hanya sekedar santai, tapi duduk di warung kopi juga ada manfaatnya gitu. Waduh, keren sekali. Ini ada beberapa kali Jogja disebut, ini menandakan bahwa kayaknya memang Jogja memiliki pengaruh yang sangat besar ini. Iya, benar. Terhadap kepenulisannya Mas Dino. Selain ada terinspirasi dari Raditya Dika, Mas Dino, kira-kira apa yang membuat Mas Dino itu termotivasi untuk menulis, apa ya? Oke, itu mungkin di sisi lain dari Radit, mungkin yang ini nih, salah satunya contoh ini, ketika saya nulis buku yang pernah dinarasikan tadi singkat oleh Mas Nurul sendiri, itu tentang cinta, ambivalensi, dan fragmentasi pacaran di era milenial. Mungkin ini saya terinspirasi yang pertama karena dampak sosial ekonomi juga. Ini lainnya juga saya terinspirasi karena bobroknya ekonomi keluarga lah. Jadi di Jogja, agar saya bisa mendapatkan uang, selain juga kan tujuan saya nulis dari sebelum membuat buku kan saya menulis jurnal. Jadi saya nulis jurnal itu ya tujuannya berbagi, menginspirasi lah kan, sharing, inspiring dan sebagainya. Nah, ketika masuk di bulan September itu ekonomi saya di Jogja itu nggak ada. Jadi yang mendorong saya menulis itu bagaimana caranya saya bisa dapat uang supaya saya tidak minta sama orang tua, selain dari berbagi, karena memang ekonomi juga penting menurut saya. Jadi ini selesai dalam jangka 5 hari, Mas. Ini selesai dalam jangka 5 hari, dari tanggal 13 September sampai tanggal 17 September. Itu fix 17 September itu sudah masuk ke publisher. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Jadi Mas Dino memiliki motivasi yang beragam. Awalnya motivasi untuk dia berbagi, mungkin juga aktualisasi diri. Kemudian pada titik-titik tertentu begitu financial aspek menjadi salah satu motivasi juga, sehingga Mas Dino tidak perlu
repot-repot meminta ke sumbangan Ya, benar. suntikan ke fundraising yang ada di rumah kayaknya begitu ya. Dan tadi Ya. menarik Mas Dino. Mas Dino bilang bahwa buku yang cinta ambivalensi dan apa tadi? Cinta Fragmentasi ambivalensi pacaran. dan fragmentasi itu diselesaikan dalam kurun waktu 5 hari. Ya, 5 hari, Mas. Kok bisa, Mas? Kok bisa? Itu gimana itu? Ya, saya balik lagi lah. Saya narasikan yang tadi itu karena apa ya? Bagi saya Jogja itu khas sekali dengan warung kopi pertama, Mas. Ya, dan menurut saya warung kopi itu sebagai facility. Jadi selama 5 malam itu selama 5 hari saya selesaikan buku ini di warung kopi Joglo dan Basa-Basi. Tapi secara siklus kehidupan saya itu ibarat kelelawar, artinya saya bangun malam, tidurnya pagi, hanya semata-mata untuk menyelesaikan hal ini. Jadi dorongan saya seperti yang tadi itu, karena pada saat September itu financial saya di kos itu sudah membobrok. Jadi di pikiran saya itu hanya ada 2 gitu. Bagaimana saya bisa dapat uang, berbagi, sama itu aja. Berbagi, bagaimana saya bisa dapat uang supaya tidak minta sama orang tua. Jadi dorongan itu hadir dari finansial, terus bagaimana saya bisa mengaktualisasi diri. Makanya bagi saya Jogja itu bisa membantu saya bisa seperti ini karena dulu dari 2015 saya sudah berimajinasi pengen punya buku. Bagaimana rasanya buku kita dibaca oleh orang lain dan bagaimana rasanya melihat buku kita terline up di toko buku. Jadi itu 5 tahun ke depan, 5 tahun yang lalu saya sudah menghayal, berimajinasi, beriming-iming. Tapi alhamdulillah 2020 itu bisa tersampaikan dan itu berkat juga dedikatif dan edukatif saya di Jogja lah. Mungkin itu, Mas. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa, sangat menginspirasi ya. Ada banyak hal yang tidak terduga dari jawabannya Mas Dino saya rasa. Kemudian Mas, ketika Mas Dino itu menulis, ini kan banyak sudah buku-bukunya. Nah, ketika Mas Dino itu menulis, apa yang Mas Dino rasakan? Apa yang dirasakan saat menulis? Oke, yang pertama ini kan sebelum saya menulis itu saya punya teori tersendiri, Mas. Saya punya teori tersendiri. Yang pertama, kita harus motivate by other creation. Jadi termotivasi dengan karya orang lain. Yang kedua itu motivating, self motivating atau memotivasi diri. Jadi ketika saya pergi ke toko buku, saya baca buku. Ini masa bukunya seperti ini, terus masa saya nggak bisa gitu. Orang punya kepala, saya juga punya kepala. Orang mahasiswa, saya juga mahasiswa. Jadi masa saya nggak bisa nulis. Jadi ketika saya baca buku itu, saya juga beriming-iming seperti itu. Saya harus bisa seperti dia. Ketika saya baca bukunya Mas Nuril, misalnya saya harus bisa seperti Anda gitu. Jadi saya semacam self motivating sama motivate by other creation. Jadi ketika saya menulis itu, ketika selesai, dulu kan saya menulis buku ini, ada satu junior saya yang punya buku. Wah, ini junior saya sudah punya buku nih. Ini juga bagi saya harus menjadi semangat saya. Sehingga bagi saya itu antara pacar dan teman punya cara tersendiri untuk memberikan kita semangat. Seperti apa? Menurut saya pacar itu memberi semangat melalui perhatiannya. Misalnya ketika saya tidak ngerjain tesis dong, katanya ingin wisuda, katanya ingin itu. Tapi ketika teman yang berhasil, itu sebagai bentuk motivasi kita. Ketika saya di kos misalnya, terus di kos saya punya teman misalnya, terus teman saya terbit artikelnya terloncat-loncat. Saking excitednya, sehingga saya juga, masa saya hanya tidur di kos, teman saya sudah punya karya. Jadi seperti itu, Mas. Waduh. Jadi yang dirasakan itu kayaknya selalu tentang motivasi dan motivasi. Dan menarik. Tadi Mas Dino mengatakan bahwa saya itu termotivasi oleh orang lain dan ternyata tidak hanya berhenti di situ. Mas Dino kemudian mengolahnya menjadi self motivation. Waduh, keren sekali. Termotivasi oleh orang lain dan kemudian memotivasi dari internal diri kita. Benar. Luar biasa ini. Dan tadi ada kalimat yang menarik, bagaimana pacar dan teman, sumbangsi positif pacar dan teman. Kalau kata Mas Dino, teman itu bentuk perhatiannya misalnya mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, sementara
Kalau teman itu biasanya menginspirasi untuk melakukan apa yang mereka laksanakan. Terima kasih. Nilai apa yang didapatkan Mas Dino saat menulis? Biasanya ini pertanyaan model-model Pak siapa? Pak Mukowi. iya. Nilai apa? Nilai apa Mas Dino? Benar. Oh ya benar, itu penting sekali pertanyaan itu. Tapi ini sesuai respon saya ya. Ini sesuai respon saya. Awalnya kan saya itu orangnya sering dianggap receh yang pertama. Ini lillahi ta'ala, ini saya sering dianggap receh, terus dianggap tidak bisa mengerjakan hal apapun. Jadi ketika saya buku saya sudah publish, buku saya sudah booming di post di setiap sosial media. Jadi semacam ada nilai positif, Mas. Saya ngerasa sendirilah. Pertama saya direcehkan, dianggap receh, dianggap biasa-biasa aja. Tapi sekarang banyak yang ngechat, banyak yang nomor baru masuk, dan teman-teman di kampung itu yang menurut saya yang paling poinnya ketika saya menerbitkan buku, banyak dari teman-teman saya di kampung itu sudah mulai menulis. Bahkan banyak yang menanyakan, Bang Dino kapan pulang? Bang Dino kapan pulang? Jadi teman-teman sahabat-sahabat saya di PMI Kota Mataram juga seperti itu, sudah menanti akan untuk berbagi sharing dengan saya gitu. Jadi ketika saya menulis, saya semacam secara responsif saya itu saya dapat nilai positif dari perception orang-orang yang awalnya negatif, sekarang sudah menganggap saya itu ada manfaatnya, bahkan dijadikan sebagai panutan kaum muda di kampung. Mungkin itu, Mas. Keren sekali. Jadi dalam menulis itu Mas Dino mendapatkan banyak nilai positif, misalnya tadi itu benar. Bisa pengakuan diri, penghargaan dari orang-orang, kemudian dijadikan sumber motivasi oleh teman, oleh keluarga dan sahabat-sahabat di rumah. Waduh, sangat menginspirasi. Saya juga kayaknya termotivasi pas saya melihat beberapa bukunya Mas Dino di posting di Facebook begitu. Aduh, ini kok banyak banget dan cepat banget. Gimana? Saya penasaran waktu itu. Makanya saya mengajak Mas Dino untuk sharing di sini. Berikutnya Mas Dino, bagaimana sih itu teknis pengiriman ke penerbit, Mas Dino? Oke. Yang pertama kan karena saya itu awam sekali soal menulis, terus soal menerbitkan apalagi lah. Yang kedua itu saya itu sangat bersyukur bisa kuliah di Jogja. Yang ketiga saya bersyukur bisa masuk KMP karena apa yang saya interviewkan dulu ketika masuk KMP itu bisa saya memberikan sesuai realita gitu. Sebelum masuk KMP, ketika saya diinterview sama senior itu mampu menulis berapa? 10. Nah seperti itu kan sekarang saya sudah bisa memberikan realita gitu. Ya terus dan saya juga bersyukur bisa ketemu sama senior di KMP. Ya saya bisa sebut lah yang lebih dominan menurut saya. Matur suwun, ada Bang Nuril, Bang Ipul, Bang Misbah, Kak Anis, itu orang-orang yang luar biasa membantu saya sehingga saya bisa seperti ini. Terus secara sistem saya mengirim buku, yang pertama itu saya melalui perantara teman. Jadi ketika saya itu kan saya kasih, Bang saya punya naskah buku nih, judulnya apa? Judulnya saya bahas tentang ambivalensi dan fragmentasi pacaran gitu. Coba kirim dulu. Ketika itu saya kirim di warung kopi secara manual, dan ketika saya kirim naskahnya, oh bagus ini. Coba saya kirim ke penerbit Pena Persada lah bahasanya seperti itu. Setelah dikirim ke penerbit Pena Persada, 1-2 hari itu langsung dapat respon kalau naskah yang saya kirim itu bisa diterbitkan. Terus seperti halnya tidak akan pernah jauh dari ketika saya terbit pertama, jurnal saya terbit pertama itu membuat saya semangat. Saking semangat, nah jadi saya nulis terus karena semangat gitu menerbitkan punya karya. Ketika saya ketik nama saya di googling itu kelihatan karya saya, wah itu kayak ngerasa dunia milik sendiri. Terus ya sama hanya dengan buku. Ketika saya ini kan ini buku pertama Mas ya, yang ambil ini. Ketika ini terbit pertama, jadi
saya saking excitednya, saya senang, terus saya apa ya, pokoknya di kos itu saking senangnya ya, seperti itulah, saya excited banget sehingga saya menulis lagi gitu. Muncullah buku kedua, dan ini hanya 139 halaman. 139 halaman setelah terbit buku ini. Sebenarnya ini dasarnya kan saya konsultasi dulu. Bang, apakah skripsi bisa nggak dijadikan buku? Oh bisa semua, skripsi, disertasi, tesis bisa dijadikan buku. Nah ini awalnya skripsi saya S1 tentang pemberdayaan perempuan di ranah lingkup pekerjaan informal. Jadi ini saya selesaikan dalam jangka 2 minggu lah. Buku ini kan memang sudah ada, memang ada dasarnya gitu. Jadi tinggal saya tambah-tambah dikit. Dan ini terbit juga di Wikipedia. Ini saya terbit online sebenarnya, saya terbit online. Nah sehingga itu kalau saya terbit online dengan nerbit manual, itu bedanya apa? Makanya saya selalu konsultasi. Saya selalu merasa diri saya belajar dan masih belajar gitu. Tidak pernah merasa diri saya itu paling oke, walaupun banyak yang mengatakan wah uang luar biasa sudah menerbitkan buku, tapi saya tetap tawadu dan stay humble. Waduh. Ya jadi ya kalau ini saya nerbit sendiri melalui penerbitan online, dan saya konsultasi dulu Bang. Saya konsultasi dulu. Kalau nerbit online bagus enggak? Oh, jadi respon dari dosen-dosen itu saya konsultasi sama mahasiswa S3 juga, sama dosen saya di UIN Mataram. Bagus, enggak ada masalah mau nerbit online, mau nerbit langsung, itu benefitnya sama. Yang penting dapat ISBN dan sebagainya, dan kamu bisa memberikan pemikiranmu, berbagi melalui buku, terus memberikan motivasi dan semangat bagi orang lain. Tapi Mas, itu yang pertama yang membuat saya termotivasi, yang pertama sebenarnya saya itu ketika saya membaca quote dari Pramoedya Anantatur. Itu yang pertama yang membuat saya ini saya baca ini sudah lama. Kenapa harus menulis? Ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi ini saya baca ketika S1. Hal ini quote ini saya sudah baca ketika S1. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya balik lagi, saya selalu nihil karena saya kurang baca dulu. Mungkin hanya itu. Jadi dari percakapan tadi itu saya menangkap sebuah kesimpulan, Mas Dino. Dalam menulis, dalam menerbitkan, dalam melangkah, ada 2 hal penting. Pertama adalah bangun relasi dengan siapapun itu, orang-orang yang dianggap lebih paham daripada kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tetap belajar dan belajar. Itu beberapa kali disebutkan oleh Mas Dino. Keren. Tadi misalnya nih Mas Dino, nanti ada seseorang gitu, ada teman yang nggak tahu mau langkah menerbitkannya itu gimana, kalau misalnya konsultasi ke Mas Dino gimana? Oh ya, kalau konsultasi ke saya mungkin halnya sama, mungkin nya sama. Mungkin saya harus memberikan masukan. Ya kalau punya teman yang berpengalaman di bidang penerbitan, silakan. Bahkan saya juga disarankan saya nyari informasi sama dosen saya gitu. Pak, kalau saya punya naskah lagi bisa nggak bantu terbit? Oh bisa Mas, saya bisa bantu terbit di Raja Wali Pers, di mana lah. Yang penting kita itu seperti yang Mas Nurul katakan, relasi. Jadi relasi. Yang kedua itu dibantu dengan kekuatan diri kita sendiri sebagai seorang subjek, jadi belajar. Tapi kalau ada yang nanya sama saya, mungkin halnya sama. Saya harus mengatakan hal itu. Kalau yang pertama, saya tidak akan memberikan diri saya sebagai yang bersifat objektif dulu. Saya akan suruh mereka. Kalau punya teman, coba dulu. Kalau punya dosen, coba dulu. Kalau punya senior, coba dulu gitu. Baru akan saya memberikan saran dan masukan. Seperti apakah saya akan suruh dia melakukan penerbitan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan gitu, sesuai dengan jalan saya, maupun nerbit melalui perantara teman, maupun nerbit melalui online. Selama itu positif dan selama kita memberikan yang terbaik, ya akan selalu ada jalan lah. Oke, terima kasih. Berarti Mas Dino akan bersedia membantu, memberikan saran-saran kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan ataupun saran. Nah, Mas Dino,
itu kan kita menyerahkan draft nih. Kalau misalnya desain sampul, terus layout itu dari kita atau dari penerbit, Mas? Oke, itu dari penerbit, Mas. Jadi sebenarnya ada saran dari penerbit untuk kita yang buat layout, sampul dan sebagainya. Cuman kalau kita tidak bisa atau ada terkendala dengan hal apa, tugas dan sebagainya, jadi kita bisa serahkan draft naskah saja. Nanti yang urus layout, cover, ISBN semuanya itu tugas penerbit, dan kita sebagai penulis itu hanya menunggu publish dan menerima royalti dari buku kita. Aduh, mudah ternyata ya, mudah kayaknya. Ya. Kayaknya. Dan tadi Mas Dino menyinggung masalah royalti nih, royalti. Saya jadi penasaran, royalti di buku itu gimana sih? Berapa gitu? Kalau setahu saya selama saya menulis ini itu hanya 15%. 15%. Ya, jadi ada konsep kedua ketika kita ketika kita diberikan layout buku, jadi kita bisa mencetak sendiri lah. Bahasanya seperti itu. Jadi kita bisa mencetak sendiri walaupun secara ini royaltinya tidak dapat, kecuali pembeliannya itu di penerbitan, baru royaltinya itu masuk ke penulis 15%. Tapi kalau dikasih layout buku, jadi kita bisa cetak sendiri, Mas. Oh, gitu ya. Iya. Mas Dino, ini adalah pertanyaan dan permohonan yang terakhir ini kepada Mas Dino sebelum ditutup. Mas Dino, ini kan kadang itu kita tuh yang mau nulis aras-arasan, kadang semangat, kadang enggak gitu kan. Terus motivasi, cari ruang yang membuat kita mood gitu, semangat itu sulit. Nah, mungkin pesan terakhir nih untuk kita yang model seperti itu gimana, Mas? Oke, yang pertama ya, banyak yang bertanya dan banyak yang ingin tahu loh sebenarnya. Karena saya menerbit buku dalam 5 buku itu dari September sampai November. Itu siklusnya, cuman berapa bulan? 2 bulanan lah. Nah, jadi itu yang membuat orang bertanya, jadi semangatnya itu apa gitu, terus yang memberikan motivasinya itu apa. Jadi yang pertama mungkin ini beda-beda, Mas ya. Kalau saya secara pribadi, saya kan anak kos nih, jauh dari orang tua, antara Lombok Jogja itu jauh kan. Jadi kan karena saya anak kos, yang pertama yang membuat saya motivasi, yang termotivasi itu seperti yang saya katakan tadi, itu self motivating itu. Jadi saya berpikir ketika saya di Jogja, ketika saya sudah kuliah di Jogja, jauh-jauh dari Lombok ke Jogja, itu kalau saya hanya tidur makan, itu secara pribadi saya merasa diri saya itu bersalah sama orang tua. Pertama orang tua, baru ke diri saya sendiri. Jadi itu yang buat saya belajar, walaupun kadang buku sudah saya rapikan, kadang saya lampu sudah saya matikan, tapi kalau lagi datang ingin belajar, ada hal yang pernah saya baca tapi lupa, tapi ingin saya tahu kembali, itu tidak sungkan-sungkan saya nyalakan lampu lagi. Jadi yang pertama itu, karena mungkin ini beda-beda persepsi, kalau karena saya seorang anak kos, jadi ketika saya hanya tidur makan di kos di Jogja itu, saya ngerasa bersalah sama orang tua. Sudah dibiayai mahal, SPP 5 juta, ujian 5 juta, dalam jangka 1 bulan itu saya menghabiskan 9 juta sama bayar kos. Jadi itu yang buat saya, kalau saya seperti ini, saya tidak akan bisa berubah. Yang kedua, saya sudah jauh-jauh dari Lombok ke Jogja. Kalau saya pulang sesuai dengan apa ketika saya pergi, jadi apa bedanya gitu sama orang-orang yang kuliah di dalam daerah. Saya pun konsultasi maupun diskusi sama senior saya, salah satunya itu senior PMI juga. Jadi jangan biarkan diri kamu pulang seperti biasanya. Paling tidak, kalau kata teman saya, jadi ibarat kita bawa galon dari Lombok tanpa isi, ketika pulang ke Jogja itu ibarat bawa galon dengan isi gitu. Itu kata teman saya kan. Jadi itu motivasi mereka sendiri. Terus kalau menulis, yang pertama jangan kalau kita lagi menulis itu tergantung mood, Mas. Yang pertama tergantung mood kalau menurut saya. Ini yang ketiga, itu mood. Jadi kalau saya itu moodnya di warung kopi, ada rokok, ada kopi sama musik. Jadi 4 hal itu harus ada di samping saya. Kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi, itu
amburadul, belum konsen. Tapi ini kan tergantung orang-orang. Kalau bagi saya tadi motivasi diri, kita harus berpikir bahwa kita sedang menuntut ilmu. Yang kedua, berpikir kita harus pulang berbeda dari ketika pergi. Yang ketiga itu rasa mood kita. Mungkin itu Mas. 3 hal itu menurut saya. Tapi saya nggak tahu kalau persepsi secara another man. Terima kasih Mas Dino, luar biasa sekali tips, saran, begitu perspektifnya, dan kaya banget. Saya hanya ini tertarik untuk mengulangi bagian yang analogi, Mas. Jadi jangan sampai ibarat membawa galon, jangan sampai kita dari tempat kita masing-masing ke tempat kuliah, terus kita pulangnya tetap membawa galon kosong. Itu jangan sampai, karena itu minal khosirin kayaknya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Dino atas sharingnya. Semoga tidak kapok untuk saya ajak sharing di lain kesempatan, khususnya misalnya untuk menceritakan apa sih kelima buku itu isinya, terus bagaimana motivasinya, apa yang akan disampaikan dan semacamnya. Sekali lagi Mas Dino, saya ucapkan terima kasih. Semoga cepat wisuda, terus financialnya juga bagus, dan selalu menginspirasi kita. Terima kasih Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.